Dikisahkan pada suatu hari di masa depan yang lagi-lagi tak jauh dari masa sekarang, seorang remaja bernama Nikolai atau lebih akrab disapa Kolya datang ke sekolah dengan santai tanpa menyadari teman sekelasnya Victor telah menanti. Victor merasa marah karena Kolya menulis komentar buruk di papan tulis tentang gadis yang mereka suka, yaitu Nastya. Иди стирай. Чего? Герасим это я. Коля Герасимов. И в данном чувство. Но сейчас для меня нет. Victor menyeret Kolya ke kelas sembari Kolya menjelaskan ke semua orang bahwa masalah ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang terjadi di masa depan. Karena ada kapal alien yang sedang menuju ke bumi, ini adalah akibat kecerobohan seorang pilot atau lebih tepatnya kurir yang akhirnya mendarat di tempat yang salah. Sinyal yang dikirimkan oleh si kurir secara tidak sengaja ditangkap oleh salah satu sahabat baik Kolya, seorang gamer tidak ganteng, tidak tampan, tidak idaman, apalagi pencitraan, bernama Evim. 234 ББ. Вы вообще в необитаемом сегменте. Kesalahan inilah yang membuat bumi bergabung dengan federasi antar bintang di masa depan dan mengalami kemajuan di semua bidang seperti ilmu pengetahuan dan kesehatan, di mana dua bidang itu sangat berkembang pesat. Вы поняли, в 2024 начнется исчисление новой эры технологии выращивания органов на Землю для космических туристов. Перевод в галактику М8. Namun pada tahun 2110 terjadi konflik dimulai dari perang melawan aliansi perompak kosmik yang dipimpin oleh Glot. Diketahui bahwa Glot ini dapat melakukan penjelajahan waktu. Mereka begitu tangguh sehingga semua upaya manusia untuk mengalahkan mereka gagal. Sampai akhirnya ada pasukan khusus yang dipimpin oleh Kira. Wanita ini menghadapi dan berhasil mengalahkan Glot dengan mengorbankan diri. Неприятный чувак с психоспособностью. И Глот перемещается в прошлое, чтобы оставить. И так будет продолжаться, пока мы не отправим. Смерть отступникам! Она у нас самая крутая. Game over. Diketahui bahwa Kira memiliki seorang anak perempuan bernama Alice. 100 tahun di masa depan, Alice menjadi siswa di sekolah yang sama dengan Kolya, namun sepertinya gadis itu terlihat bosan dan tidak begitu bersemangat. Terlihat beberapa teman sekelasnya adalah alien, memperhatikan Alice dan salah satunya mengajaknya berkencan. Namun Alice menolak, bukan tidak suka karena wujud si teman adalah gas, tapi memang karena saat ini Alice belum punya waktu untuk urusan cinta. Идентифицирован и занесен в реестр полноценных... Извини, но нет. Нет, не потому что... Hari itu, sepulang sekolah, Alice menyapa robot drone-nya, Victor, dan memamerkan gelang baru yang bisa dipakai untuk melakukan simulasi pertarungan. Dengan kecanggihannya, Victor bisa membantu Alice untuk membuat simulasi melawan 3 perompak luar angkasa. Sayangnya, ayah Alice, Profesor Igor, muncul di saat yang kurang tepat. Segera Alice menghentikan simulasi untuk menolong dan di saat yang sama sang ayah memperhatikan gelang baru Alice yang ternyata diketahui kiriman dari Akademi Militer Kira, tempat Alice mendaftar untuk melanjutkan pendidikan. Tentu saja ini membuat Igor marah karena Alice tidak pernah menceritakan dan selain itu Igor khawatir Alice akan berakhir seperti Kira. Namun Alice menenangkan serta mengingatkan Igor bahwa setelah pertempuran jasad Kira tidak pernah ditemukan. Jadi Alice berpikir ibunya terjebak di masa lalu. Это что такое? Это я и хотела сказать. Кадетское училище имени Киры Селезневой. Мне сейчас это не нравится. Мне не нравится, Алиса. Я тебя люблю, ты знаешь. Я с тобой разговариваю. Вот смотри, пираты использовали время как оружие, а маму после...
Untuk membuktikan, Alice mengajak sang ayah ke sebuah pohon yang tumbuh di tengah-tengah laboratorium. Pada batang pohon ada ukiran berbentuk hati yang umurnya 100 tahun dan meyakini itu merupakan pesan dari Kira. Apalagi Peter sudah menemukan data-data wanita yang mirip dengan Kira di masa lalu. Salah satunya adalah seorang guru fisika dari Moskow bernama Margarita. Это сердце я придумала и рисую с самого детства. Это она дает нам понять, что она там 100 лет назад. Что известно о ней? Уткина Маргарита Степановна. Nah, kebetulan Margarita adalah gurunya Kolya. Ditampilkan wanita itu buru-buru mendatangi kelas. Lokasi Kolya dan Victor berseteru. Melihat kejadian ini, Bu Guru langsung melerai mereka. Kolya diomeli dan dipaksa menghapus komentar buruk di papan tulis. Setelah kelas selesai, ditemani Efim, Kolya berusaha menjalani hukuman. Namun sayangnya itu tidaklah mudah karena Kolya menggunakan spidol permanen yang sulit dihapus. Я сказал! А то твоим лицом вытру! Коль, да вытри! Глупцы! Прекратили! Оба! Нет, это было бы несправедливо, я же не участвовал в конфликте. Akhirnya Kolya memutuskan untuk mencari cairan pembersih di lab meskipun mengetahui bahwa itu lab fisika. Pemuda itu nekat mendobrak pintu dan mulai mencari di lemari di mana botol-botol cairan disimpan. Lalu tiba-tiba saja dia tidak sengaja menjatuhkan beberapa botol dan ternyata botolnya tidak pecah karena melambat saat menghantam lantai. Bingung, Kolya pun mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Saat memperhatikan dinding, dia menemukan pintu berangkas rahasia. Awalnya dia memasukkan tangan ke sana dan tiba-tiba saja... Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, cinta sejati tidak mengenal jarak. Ia akan menemukan cara untuk tetap terhubung meskipun terpisah ruang dan waktu. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini sesuai dengan requestan salah satu sahabat kita di kolom komentar, berjudul Stolet Tomu Veperiod atau dalam bahasa akamsinya 100 tahun kemudian. Sebuah film yang rilis pada tahun 2024, disutradarai oleh Alexander Andriushchenko serta dibintangi oleh para aktor berpenampilan menawan. Berkisah tentang segala macam kekacauan di masa depan dan masa lalu akibat ulah alien perompak yang berambisi untuk menguasai seluruh alam semesta. Daripada berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ternyata itu hanyalah candaan untuk menakut-nakuti Efim. Tapi selanjutnya Kolya menemukan sesuatu yang aneh dengan bentuk seperti galaksi berukuran mini. Tiba-tiba benda itu tenggelam ke dalam telapak tangan Kolya sehingga membuatnya kejang tak karuan. Погоди. Она и кровь притягивает. Возьми он снова. Мне нравится, как это звучит. Takut, Kolya pun berlari melalui koridor keluar dari gedung. Sangat mengejutkan, ternyata segalanya terlihat berbeda. Banyak alien di mana-mana dan Kolya pun tidak sengaja menabrak Alice sehingga tanpa basa-basi Alice pun langsung membantingnya. Друг, извини, слушай, а можешь...
Tentunya ini membuat Kolya terkejut dan tak bisa berkata-kata sampai akhirnya mengaku tak enak badan. Sementara Alice malah tertawa dan penasaran mengira chip biodata Kolya rusak. Kolya tidak mengerti candaan tersebut, tapi dia mengaku membutuhkan ambulan. Pernyataan tersebut membuat Alice sadar ada yang berbeda dari Kolya, terutama pakaian yang dikenakan. Dan Kolya pun menunjukkan ID card-nya. Alice tidak menjelaskan, tapi hanya mengajak Kolya melihat sekeliling, lalu tiba-tiba saja. Позвонить? Жесть меня плющит. А это что? Полиэстер, синтетика? Так, теперь ты. Я, возможно, могу быть не права, но... Правдоподобно. Sementara itu, adegan berpindah menampilkan salah satu penjara di planet lain. Ada seorang perompak bernama Vashel Chuck atau dikenal dengan Jolly Boy karena selalu tertawa. Jolly berhasil menerobos masuk sampai akhirnya menemukan sel Kapten Glot. Jolly mengaku bahwa diri telah ditunjuk sebagai kapten baru aliansi perompak. Namun menurut Glot, tanpa Cosmion, semua rencana aliansi untuk menaklukkan planet akan gagal, bahkan planet yang paling terbelakang sekalipun. Glot kemudian mengungkapkan bahwa dirinya merasakan gelombang yang dipancarkan Cosmion dan yakin bisa menemukannya. Jolly setuju untuk bekerja sama dan sekaligus membantu Glot kabur. Tentunya sebelum itu mereka berdua mengikat sumpah agar tak saling menghabisi. Setelah itu barulah ketika menghadapi para penjaga, Glot menggunakan kemampuannya yang mengerikan, yaitu kendali pikiran. Kembali ke tokoh utama kita yang telah terbangun dan mendapati Viter di depan wajahnya, sehingga membuatnya terkejut. Pada momen ini, Alice akhirnya menjelaskan bahwa mereka sedang berada di tahun 2124. Dia menunjukkan pemandangan kota futuristik dengan bunga-bunga yang bermekaran serta jembatan yang indah. Пошли. Куда? Ini membuat Kolya bingung karena seharusnya pemanasan global telah terjadi. Namun Alice menjelaskan bahwa mereka telah berhasil mengendalikan suhu dan cuaca, lalu mesin-mesin digunakan seminimal mungkin sesuai kebutuhan, dan daging yang mereka makan adalah daging sintetis yang bahan dasarnya adalah sayuran. Beberapa saat kemudian Igor datang ke lab dan sepertinya mengetahui Kolya datang dari masa lalu. Jadi sang ilmuwan pun mencoba mengamati sehingga menemukan gumpalan materi dengan gravitasi variabel dalam tubuh Kolya yang mereka sebut Cosmion. Kolya menceritakan di mana dia menemukan benda itu. Saat tahu guru fisika Kolya bernama Margarita, Alice segera meyakini bahwa itu adalah ibunya. Kemudian Igor menunjukkan selembar surat ke Alice. Di surat itu, sang ibu menjelaskan Cosmion membuatnya terdampar di tahun 2014. Sebagai informasi, Cosmion hanya bisa memindahkan orang tepat 100 tahun lalu atau 100 tahun di masa depan. Jadi ibu Alice, Kira, mengganti identitasnya dan bersembunyi agar bajak laut tidak bisa menemukan. Selain itu, di baliknya ada surat yang khusus untuk Alice, berisi ungkapan cinta sang ibu yang membuat suasana mengharu biru. Надеюсь, он так и не разгадал твое тайное место. Уверена, все, если бы он снова попытался меня накормить.
Alice berlari keluar sambil menangis. Igor mencoba mengejar, tapi Kolya melarang dan menawarkan diri sebagai sesama anak muda untuk menenangkan putri Igor. Adegan kemudian menampilkan Alice yang duduk di bawah pohon, menyesalkan tindakan sang ayah yang selama ini menyembunyikan semuanya dan tak melakukan apapun untuk menyelamatkan sang ibu. А когда я приходила и говорила, он мне просто врал. Viter kemudian membawa Kolya ke tempat itu sembari menjelaskan sedikit tentang perjalanan waktu yang mana haram hukumnya bertemu diri sendiri di waktu berbeda karena bisa menyebabkan masalah kontinum. Tiba-tiba saja para perompak muncul. Glot segera menangkap Nikolai dengan kekuatan kendali pikiran, tapi untungnya Viter berhasil menyalakan alarm. Никогда не любил роботов. Внимание! Вторжение в космопорт. Посторонние все ситуация. Внимание! Вторжение. Glot mengatakan mereka tidak bisa mengambil Kosmion selama Kolya masih hidup, jadi Jolie pun bersiap untuk memenggal dengan senjatanya. Lagi, tokoh utama kita beruntung karena Alice datang dan segera melakukan perlawanan. Через минуту тут будет космофлот. Все под контролем, профессор. Это не... Terjadi ledakan energi dan seketika kondisi di sekitar mulai berubah. Tiba-tiba Kolya, Alice, dan para bajak laut ada di jalan raya tahun 2024. Kolya dan Alice langsung kabur, sementara Jolie masih melompat dari mobil ke mobil untuk mencari. Pada akhirnya pria jahat itu berhasil menemukan dan segera menikam Alice. Namun sayangnya itu hanyalah hologram yang diciptakan oleh Viter. Setelah menghancurkan Viter, Jolie mengeluh kepada Glot, mengatakan rencana mereka kurang matang sehingga berakhir dengan kegagalan. Glot hanya diam dan tiba-tiba mengendalikan pengendara motor untuk menabrak Jolie. Оно привело нас к Космиону. Так. И оно нам всем показывает, где этот кудрявый бегает, да? Ketika bangun, Glot entah kemana dan Jolie memeriksa jas yang ditinggalkan oleh Kolya sehingga menemukan ID card. Kini Jolie mengetahui sekolah Kolya dan berencana untuk bertindak sendiri tanpa Glot. Значит, каждый сам за себя. Adegan berpindah menampilkan tokoh utama kita membawa Alice pergi dengan menaiki kereta bawah tanah. Kolya tak punya pilihan selain membawa Alice ke rumahnya setelah gagal menitipkan di rumah Efim kepada sang ibu, Victoria. Kolya memperkenalkan Alice sebagai murid baru dan orang tuanya telah pergi jauh serta lupa meninggalkan kunci rumah. Tentu saja Victoria tidak akan percaya dengan alasan konyol seperti itu. Tapi karena sepertinya Kolya sungguh-sungguh, jadi wanita itu pun mengizinkan Alice untuk bermalam. Боль другому человеку, иногда даже себе. А я не знаю, что ты подумала, но если ты подумала... Malam harinya sebelum tidur, Kolya menceritakan kegemarannya sebagai seorang penulis puisi dan lirik, terutama lirik lagu rap. Pemuda itu juga mendemonstrasikan kemampuannya sehingga membuat Alice terkesan dan... Давай сбежим. Забудем о законах гравитации. Уверен, нам не помешают даже порывы ветра за дом, чтобы не сделать твои волосы. Коль, ты что делаешь? Зарядку свою возьму.
Sementara itu, Jolie berusaha mencari sekolah Kolya di tengah malam. Awalnya dia menghentikan taksi, tapi si sopir mengira Jolie orang gila sehingga meninggalkan mobilnya. Jolie juga mencoba mengendarai mobil, tapi malah menabrak. Jadi, satu-satunya cara adalah menggunakan GPS yang ditinggalkan supir taksi. Поехали, поехали. Понял. Поехали. Это что, тут все так неудобно-то, а? Я прошу прощения. Я там не пойми кто. Он только меня... Вон! Уходи от него! Pagi harinya ditampilkan Kira menyaksikan berita tentang kejadian yang melibatkan Jolie sebagai pengacau. Wanita itu segera bersiap melihat kostum tempurnya di masa lalu, kembali ke tokoh utama kita yang tiba di sekolah bersama Alice. Hal ini membuat Nastya cemburu dan mulai mengganggu dengan kalimat-kalimat menyebalkan, padahal dia sedang dekat dengan Victor. Di saat yang sama, Kolya melihat bu guru fisika dan segera menghampiri. Efim juga melakukan hal yang sama, lalu keduanya mulai menjelaskan tentang masa depan Alice dan lain-lain, sehingga membuat Margarita bingung. Apalagi menurut Margarita, seharusnya pagi ini Efim bermain game. Kemudian tiba-tiba saja Jolie datang membuat kekacauan. Pria itu mengaku ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, namun... Может, уложим детей спать и... Terungkap sudah bahwa Bu Margarita adalah Kira, dan sangat disayangkan kini Kira terdesak sampai ke ruang kelas fisika di mana Alice, Kolya, Efim, Nastya, dan Victor bersembunyi. Sekuat tenaga mereka menahan pintu karena Jolie terus berusaha mendobrak. Jadi Alice meminta Kolya membawa mereka ke masa depan dengan Cosmion, dan untuk melakukannya Kolya harus merasakan emosi yang kuat. Tapi bagaimana caranya? Alice pun melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka, sehingga demi menyelamatkan rasa sepi kita akibat kejombloan, adegan tidak saya tampilkan. Dan Kira memanfaatkan kesempatan ini untuk menebas lengan Jolie. Я пошутил! Я извиняюсь, а может быть все-таки лучше... О, по лицу! Идиот готов. Mereka semua terlempar ke masa depan, tapi bukan masa depan yang cerah yang mereka kenal, melainkan masa depan yang kelam, di mana sekolah kesayangan mereka hancur dan banyak drone tempur berterbangan di atas kota yang gelap. Salah satunya menyelinap ke dalam sekolah, dan segera Kira menebas drone tersebut. Ternyata itu adalah Victor. Robot itu menjelaskan apa dan bagaimana masa depan bisa berubah. Evin datang hendak bermain game di apartemen Kolya untuk ikut turnamen, lalu secara tidak sengaja menerima sinyal dari kurir alien yang tersesat, dan peristiwa itu menjadi awal bumi bergabung dengan Federasi Bintang. Контакт? Я совершил первый контакт? Еще раз извините. То есть я должен... Tapi pada kenyataan yang baru ini, Glot yang datang ke masa lalu malah mengendalikan Efim ke sekolah, dan Glot sendiri yang menerima sinyal. Dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendatangkan aliansi perompak, sehingga pada akhirnya di masa depan ini umat manusia dijadikan budak dan dipaksa bekerja keras demi semangkuk sup. Еще повезло, что Глот решил не убивать Фиму. Детали переговоров никто не знает, но вместо флота Звездной Федерации
Удачное расположение Солнечной системы. Не то чтобы все ходят в стройте, это обеспечение великого. Peter kemudian membawa mereka ke Jolie yang ternyata hampir tidak menua sama sekali selama 100 tahun. Diketahui bahwa pria itu memperbaiki Peter dan menjadikannya sebagai bawahan. Tentunya Kira tidak percaya begitu saja, tapi Jolie dengan sungguh-sungguh meyakinkan kalau kini dia berada di pihak mereka dan menaruh dendam pada Glot karena telah berkhianat. Meski sumpahnya tidak bisa membuat Jolie menyakiti Glot, tapi jika bisa memberi kesempatan kepada Kira dan teman-teman untuk mengalahkan Glot, maka semua akan kembali menjadi normal. 100 tahun yang lalu, Evim menerima sinyal, jadi rencananya adalah Kira, Kolya, dan Jolie pergi ke apartemen Kolya untuk menggagalkan rencana Glot. Вопросы, предложения, возражения, да, нет, другое. Beberapa saat kemudian, mendadak Evim bertanya-tanya mengapa Glot tidak melacak pergerakan mereka. Ya, tentu saja semua itu adalah jebakan. Dan benar adanya, segera Kira dan Jolie disergap oleh para perompak. Untungnya pemikiran Evim segera disetujui oleh semua, jadi para remaja pun datang membantu melancarkan serangan dengan menggunakan granat. Dampak ledakan bisa dibilang baik, tapi juga bisa dibilang buruk karena meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitar. Sehingga Kolya yang panik pun berusaha menyelamatkan teman-temannya dengan memindahkan ke waktu mereka. Lalu Kolya pun kembali lagi ke masa depan, di mana pertempuran sengit melawan kelompok perompak masih berlangsung. Jolie mengaku bahwa dirinya masih mencintai Kira dan menguncinya di sebuah ruangan, lalu menghadapi semua serangan seorang diri dan pada akhirnya terluka parah. Glot pun muncul dengan gembira karena kini ia bisa terbebas dari sumpahnya dan dengan senang hati menunggu mantan rekannya tewas. Sementara itu, di masa lalu, para rekan menuju ke apartemen Kolya dan sesuai dugaan, di sana mereka melihat Glot. Kolya dan Alice juga berhasil mencapai tempat yang sama. Kolya kembali melakukan perpindahan yang membuat realitas menjadi tidak stabil, kadang terhubung, kadang terpisah. Kemudian di masa lalu, teman-teman Kolya mulai saling serang karena dipengaruhi Glot, sedangkan di masa depan, hal yang serupa juga terjadi, di mana Alice dikendalikan Glot untuk menghabisi Kolya. Алиса, что ты делаешь? Алиса, Sangat disayangkan, Kolya pun tewas sehingga Glot masa depan bisa mendapatkan Cosmion. Alice yang terbebas dari pengaruh Glot merasa terpukul dan berusaha sebisa mungkin untuk membangkitkan Kolya karena yakin masih ada harapan. Dan akhirnya
Saat Glot menyerap Cosmion, Alice mengatakan bahwa ibunya masih hidup dan akan mengalahkan Glot lagi. Namun menurut ingatan Glot, Kira sudah dihabisi di masa lalu bersama dengan rekan-rekan Kolya. Namun Kolya membantah, mengatakan ingatan tersebut keliru, sehingga Glot yang marah mengajak Kolya untuk menyaksikan sendiri peristiwa yang dimaksud 100 tahun lalu. Glot tidak sadar telah masuk ke dalam perangkap Kolya, bahwa orang yang sama di waktu yang berbeda tidak boleh bertemu, dan inilah yang terjadi. Kini Cosmion menjadi tidak bertuan sehingga Kolya mengklaimnya, dan anomali yang terjadi malah membuat Alice dan Kira terlempar ke tahun 2124. Sementara Kolya terjebak dalam ruang dan waktu lalu terlempar ke tahun 2024, tepatnya di rumah sakit. Efim dengan gembira mengabarkan bahwa dia berhasil menerima sinyal dari kurir alien dan mengembalikan semua ke timeline asli. Kolya merasakan Cosmion di dalam tubuh tapi tidak ada cara untuk mengaktifkannya, sehingga penjelajahan waktu mustahil dilakukan. Ya, ini juga berarti membuat tokoh utama kita tidak akan lagi bertemu sang pujaan hati. Sementara itu, Alice dan Kira akhirnya tiba di tahun mereka, lalu bertemu dengan Igor yang masih hidup, bahkan sehat walafiat. Ini bukannya tanpa alasan, ternyata sebelumnya Nikolai telah mencari cara untuk meninggalkan sebuah catatan yang dibaca oleh Igor di masa depan agar menggunakan hologram dari Viter ketika para bajak laut datang menyerang. Film pun ditutup dengan menampilkan Kolya dan teman-teman menanam sebatang pohon sebagai simbol kepedulian terhadap masa depan, dan Kolya mengukir bentuk hati pada batangnya yang dilihat oleh Alice di masa depan. Ini adalah suatu pertanda bahwa Kolya masih mengingat gadis itu. Selanjutnya ditampilkan juga kapal-kapal alien yang tiba di bumi, bukan bertujuan untuk menginvasi, melainkan mengajak manusia untuk bergabung dengan Federasi demi memajukan kehidupan planet bumi. Dan tamat. Buat yang belum tahu, film yang judul lainnya 100 Years Ahead ini didasarkan secara longgar pada novel tahun 1978 dengan judul yang sama karya Kir Bulishev yang merupakan bagian dari seri petualangan Alice Selesneva. Sebelumnya, novel ini diadaptasi menjadi miniseri televisi pada tahun 1985 dengan judul Guest from the Future. Miniseri ini cukup populer di negara Urasana dan masih sering tayang ulang di negara bekas Uni Soviet. Sedikit saya ceritakan mungkin karena memang agak berbeda. Di Guest from the Future, Alice, seorang dari masa depan, melakukan perjalanan ke tahun 1984 setelah bertemu dengan Kolya, seorang anak laki-laki yang secara tidak sengaja melakukan perjalanan ke tahun 2084. Kisah dalam film ini membahas tema perjalanan waktu, salah satu tema favorit saya, sekaligus tema yang paling rumit, karena saya yakin sangat sulit membuat cerita perjalanan waktu tanpa kesalahan atau plot hole. Paradoks waktu saja sudah menjadi tantangan besar, tetapi film ini berhasil menangani dengan baik, terutama tentang pertemuan dengan versi lain diri sendiri, disajikan dengan cara unik dan juga epik.
Sistem perjalanan waktu ini patut mendapat perhatian. Kolya tidak menggunakan mesin waktu, tapi kekuatan misterius yang ia bawa di dalam tubuh. Momen mistis ini benar-benar berkesan bagi saya, karena pada cerita sebelumnya, mereka memburu apa yang disebut Milphon, sementara kini para perompak memburu Cosmion. Hal ini jauh lebih berbahaya bagi Alice dan Kolya, karena Cosmion berada di dalam tubuh Kolya. Untuk merebutnya, perompak harus mengeluarkan benda itu dari fisik, alias menghabisi Kolya. Dalam film ini ada cinta antara Kolya dan Alice, sementara dalam miniseri Guest from the Future, keduanya hampir tidak berbicara satu sama lain. Di sini hubungan mereka sangat terasa. Saya tidak terlalu suka film romantis, tapi rasanya menyenangkan melihat pasangan remaja ini. Terakhir, hal yang paling berbeda tentu saja aksi yang benar-benar seru. Sesuai genrenya aksi fiksi ilmiah, ada banyak adegan kejar-kejaran dan pertarungan yang menjadi hiburan luar biasa bagi saya. Salah satu momen yang paling berkesan adalah adegan Kira dan Alice menghadapi Jolie, di mana pada adegan ini untuk pertama kali Alice bertemu kembali sang ibu dan langsung bekerja sama. Itu sangat epik. Tidak hanya cerita, tapi karakternya juga mengalami perubahan. Yang pertama adalah Alice. Menurut saya, Alice yang ini seperti perpaduan dari dua versi yang sudah dikenal dari novel dan miniseri. Dalam Guest from the Future, Alice adalah sosok yang tenang, sedikit tertutup, tetapi penuh empati, mencerminkan kesadaran mendalam seorang manusia dari masa depan. Sementara dalam buku, Alice lebih energik, spontan, dan impulsif. Jadi dalam film ini, kita temukan Alice yang energik, ceria, dan spontan, tapi juga ada sisi bijaknya dan terkadang cukup tenang. Ini mencerminkan perkembangan karakter yang cukup matang, dan selain itu perubahan ini mungkin juga dipengaruhi oleh perbedaan usia. Jika dalam karya sebelumnya Alice berumur antara 10-13 tahun, dalam film ini usia Alice adalah 17 tahun, yang tentunya mempengaruhi keseimbangan karakter. Untuk karakter Kolya secara umum, yang versi jadul lebih tenang dan berhati-hati dibandingkan dengan versi modernnya. Misalnya setelah mendengar cerita menakutkan dari Efim, Kolya memilih untuk tetap diam tentang perjalanan waktunya. Sementara Kolya modern hanya karena rasa penasaran dengan santai membuka benda misterius. Meskipun Efim dengan jelas memperingatkan tentang bahaya yang terlihat dari benda tersebut. Tapi meskipun ada perbedaan, kedua karakter tetap menarik. Setiap versi mencerminkan kepribadian dan konteks pada zamannya yang membuat mereka tidak hanya unik, tapi relevan dalam cerita. Efim, baik di cerita lama ataupun film baru, karakter ini adalah teman Kolya yang suka melebih-lebihkan. Namun jika dalam karya lama, dia tidak menunjukkan rasa takut dan hanya suka mengemukakan kemungkinan konsekuensi negatif. Di film baru ini, Efim justru lebih terlihat seperti penakut. Untuk karakter ayah Alice, Igor tidak terlalu berbeda. Sama-sama ilmuwan hewan, tapi lebih ke hewan yang berasal dari planet lain. Sementara Kira di karya lama adalah seorang arsitek, sementara di film baru adalah seorang pejuang yang cantik. Ending film ini menghadirkan klimaks dramatis yang menyoroti tema perjalanan waktu, pengorbanan, dan kemenangan melawan kejahatan. Glot, pemimpin perompak antariksa, dihancurkan melalui paradoks waktu ketika Kolya, Alice, dan Kira memanfaatkan Cosmion untuk menciptakan celah temporal yang mengakhiri ambisinya. Di sisi lain, Kira kembali ke masa depan setelah 10 tahun di masa lalu, di mana pengorbanannya sebagai guru fisika untuk menyembunyikan Cosmion akhirnya menyatukan kembali keluarga. Kolya yang kembali ke tahun 2024 mengalami transformasi dari remaja biasa menjadi individu yang bijaksana, menyadari bahwa tindakan kecil di masa kini berdampak besar pada masa depan. Dengan suasana reflektif, film ini menyampaikan pesan moral tentang pengorbanan, tanggung jawab terhadap waktu, dan pentingnya keluarga, sekaligus membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut melalui misteri Cosmion serta hubungan Kolya dan Alice. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian bertanya-tanya mengapa Jolie sama sekali tidak menua, jawabannya adalah karena Jolie alien yang kemungkinan usianya lebih panjang dari manusia bumi. Hubungannya dengan Kira, saya pikir hanya sebatas pemuja rahasia, sudah menjadi hal umum jika seseorang mengidolakan musuhnya, mungkin karena terlalu tangguh atau terlalu cantik. Kalau soal perjalanan waktu, tidak perlu dipikirlah, masih mirip-mirip juga dengan film time travel pada umumnya.
Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!